Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Anggraini, mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro, program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada video ini saya akan mempresentasikan praktikum data mining dengan topik klasifikasi kekambuhan kanker tiroid menggunakan aplikasi Rapid Planner. Penjelasan dataset ini digunakan berjudul Differentiated Thyroid Cancer Recurrence yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini berisi data klinis pasien kanker tiroid jenis Differentiated Thyroid Cancer atau bisa disebut dengan DTC yang meliputi papillary thyroid carcinoma dan follicular thyroid carcinoma. Data ini digunakan untuk memprediksi apakah pasien mengalami kekambuhan atau bisa disebut dengan rekuren setelah menjalani pengobatan. Dataset ini memiliki beberapa variabel klinis antara lain usia, jenis kelamin, stadium kanker, vokalitas tumor, tipe patologi, fungsi tiroid, riwayat radioterapi, resiko klinis, respon terhadap terapi. Variabel-variabel ini tersebut digunakan sebagai atribut prediktor. Penjelasan variabel ini variabel target yang pada dataset ini adalah rekuren yang menunjukkan yes itu artinya pasien mengalami kekambuhan kanker, no pasien tidak mengalami kekambuhan. Variabel ini berperan sebagai variabel klasifikasi. Metode data mining yang digunakan oleh saya adalah decision tree. Decision tree itu merupakan metode klasifikasi yang bekerja dengan membentuk struktur pohon berdasarkan atribut yang paling berpengaruh terhadap data. Alasan saya menggunakan decision tree karena mampu menangani data numerik dan kategorikal, kedua mudah dipahami dan diinterpretasikan, ketiga menghasilkan aturan keputusan yang jelas, keempat sangat cocok digunakan pada data medis untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Tujuan penggunaannya itu adalah untuk mengklasifikasikan resiko kekambuhan kanker tiroid secara akurat dan mudah dipahami. Berikut adalah cara tahapan pengolahan dataset. Yang pertama, mengunduh dataset dari Kaggle. Yang kedua, ekstraksi file dataset. Yang ketiga, membuka aplikasi Rapid Planner. Terus menggunakan operator CSV untuk memuat dataset. Lalu kita import dataset tersebut. Lalu kita memasukkan dataset yang sudah diinterpretasikan. Di sini ada umur, gender, lalu kita next. Lagi loading, lalu kita mengubah umur menjadi label, kedua senggol, kita mengubah jadi umur itu label, lalu oke. Terus kita mengubah gender itu menjadi ID. Oke,
kita mengambil variabel 2 saja ya, karena ya 2 saja, terus kita finish. Lalu kita sambungkan res sama output ya. Lalu kita jalankan. Sudah ya kawan? Sudah. Lalu kita kontrol, kita letakkan di samping GVS. Sudah, lalu kita masukkan lagi di operator, cari decision tree. Jadi setiap tahapan ini berfungsi untuk memastikan siap dianalisis dan model dapat dibentuk dengan benar. Lalu kita jalankan. Selanjutnya kita tambahkan decision tree di operator, lalu kita arahkan ke setrol. Jadi kita hubungkan hexadendra lalu mode ke res. Lalu jalankan. Ini responnya sudah. Visualisasi data ini ditampilkan dalam bentuk pohon keputusan atau bisa disebut dengan decision tree. Visualisasi ini menunjukkan hubungan antara variabel klinis dengan status kekambuhan pasien. Node akar menunjukkan variabel yang paling berpengaruh, yaitu riwayat radioterapi, diikuti oleh variabel lainnya seperti stadium fungsi tiroid dan respon terapi. Hasil evaluasi performa model. Berdasarkan hasil pemodelan, decision tree ini mampu mengklasifikasikan data dengan baik. Model yang menunjukkan pemisahan yang jelas antara pasien yang mengalami kekambuhan dan yang tidak. Berdasarkan kombinasi variabel klinis, hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang baik dalam memprediksi rekuren kanker tiroid. Ini deskripsinya. Dari praktikum yang dilakukan dapat saya simpulkan bahwa data kanker tiroid dapat dianalisis menggunakan metode data mining. Yang kedua, metode decision tree ini efektif untuk mengklasifikasi kekambuhan kanker tiroid. Ketiga, variabel klinis seperti radioterapi, stadium kanker, vokalitas, dan respon terapi sangat berpengaruh. Keempat, rapid manner memudahkan proses pengolahan, visualisasi, dan interpretasi data. Dengan demikian, hasil praktikum ini dapat menjadi pendukung pengambilan keputusan klinis dalam memantau risiko kekambuhan kanker tiroid. Sekian video dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.